dan semoga sehat selalu buat saudaraku di mana saja berada serta teman-teman para YouTuber yang ada. Salam hormat dan kita bertemu lagi di seperti biasa channel saya Empu Gelol yang membahas atau berbicara atau bercerita masalah seni budaya kita Dayak, khususnya Dayak Benua atau rumpun-rumpun yang menyangkut dari benua. Nah, pada sesi ini saya Pugrol akan menjelaskan tentang masalah hubungan antara suku Dayak Tunjung, Tonyoy dengan benua, karena menyikapi pertanyaan dari teman-teman atau saudaraku yang bertanya di konten YouTube yang bertanya, apakah suku Dayak Tunjung atau Tonyo itu satu rumpun juga, Empu? Kalau satu rumpun, kan bahasa Tunjung dan Dayak Benua itu tidak saling mengerti. Itu tidak ada persamaan bahasa antara Dayak Tunjung atau Tonyoy dengan benua. Dasar rumpunnya itu dari mana, Empu? Nah, seperti itu. Tapi kok mereka bisa nyambung padahal bahasanya tidak ada sama sekali kedekatan atau istilah kasarnya tidak mengerti. Nah, seperti itu. Jadi antara suku Dayak Tunjung, Tonyoy atau benua ini berdasar dari sebuah cerita yang cukup tenar sekali atau terkenal sekali di wilayah Kabupaten Kutai Barat, khususnya itu bercerita tentang yaitu asal-usul suku Dayak Benua dan Tunjung serta Dayak lainnya. Apa itu, Empu? Yaitu cerita tentang Aji Tulur Jejangkat itu, dan kalau tersalah istrinya Muk Manar Bulat itu, yang melahirkan beberapa orang anak, diantaranya yaitu benua Dayak Tunjung atau Tonyoy serta lain-lainnya. Jadi didasarkan dari itu bahwa ini bersaudara asal mulanya. Terus selain itu, meski Dayak Tunjung atau Tonyoy ini bahasanya sangat jauh berbeda dan tidak saling mengerti, dilihat dari kultur, seni budayanya serta ritualnya yang ada. Karena suku Dayak Tunjung ini, Tonyoy, setiap menampilkan tarian, seumpamanya di dalam acara atau tarian seni, itu pasti menampilkan tari gantar. Nah, sedangkan tari gantar itu sudah pasti itu 100% adalah benua. Itu pertama. Kedua, setiap ritual adat yang menyangkut kepada acara pemotongan kerbau, seumpamanya gugu taut atau gugu tahun, sampai pembuatan belontang, serta acara kuangkai atau nyolong bangkai, itu sama. Nggak ada bedanya antara suku Dayak Tunjung dan benua. Tidak ada sedikit celah yang berbeda di sana. Selain itu, pawang atau pengawara atau penyentangi bahasa benuanya itu kadang-kadang dipanggil orang-orang dari benua pergi sentangi atau wara ke daerah Tonyoy itu. Begitu juga sebaliknya, kalau ada daerah Tonyoy, orang suku Dayak Tunjung yang memang bisa wara atau sentangi, maka kadang-kadang juga sering dipanggil ke daerah suku Dayak Benua. Nah, jadi seperti itu. Pembuatan patung belontang. Adakah bedanya antara suku Dayak Tunjung dan Benua di dalam pembuatan patung belontang? Itu tiang untuk pengikat acara di dalam tradisi penombakan kerbau.
nggak ada bedanya, 100% sama. Pengukirnya juga kadang-kadang di daerah Tunjung itu dipanggil ngukir ke kampung orang benua, atau sebaliknya orang-orang benua sering juga dipanggil ke daerah-daerah dataran Tunjung atau Tonyoy untuk mengukir patung yang ada buat patung blon, untuk pembuatan ritual adat patung blontang, untuk sebuah ritual kuangkai atau gugu tahun seperti itu. Nah, itu. Jadi itu kepada ritual yang ada kuangkai atau gugu tahun. Dan orang suku Dayak Tunjung ini makanya itu saya katakan nggak ada bedanya dengan benua di dalam tradisi itu. Mereka juga sampai acara kuangkai itu sampai pembuatan tempelak, kelerek, tolang nyulap, lubak batur, serta lain-lainnya, semuanya sama. Hanya bahasanya yang tidak saling mengerti. Lalu bagaimana ini, Empu? Biasanya orang-orang di daerah Tunjung, suku Dayak Tunjung atau Tonyoy, itu banyak yang bisa berbahasa benua. Itu. Atau orang-orang benua yang ada di dekat atau paling dekat dengan dataran Tunjung, Tonyoy, itu bisa berbahasa Tunjung. Nah, jadi diantaranya ada salah satu yang mengalah bahasa, ngikut bahasa si suku ini. Maka pembicaraan ini akan nyambung seperti itu. Kalau enggak, orang Tunjung semua tetap bahasa Tunjung, tapi dia ngerti. Oh, ini maksudnya. Begitu juga orang benua, orang Tunjung akan ngerti. Oh, seperti ini. Itu. Selain itu adanya ikatan kekeluargaan. Itu. Ikatan kekeluargaan ini salah satu bukti terbentuknya yaitu STB, Sempekat Tonyoy Benua. Nah, dan mereka ini saling berkeluarga, istilah kasarnya itu berkawin. Dari benua banyak menikah dengan Tunjung, dari Tunjung juga seperti itu. Dan dari bentuk lamin rumah adat dengan suku Dayak Tunjung atau Tonyoy itu nggak ada bedanya. Pokoknya semuanya nggak ada beda, mau belian sentiu, belian bawo, segala macam itu semuanya sangat sama sekali, 100% nggak ada bedanya. Ini untuk Dayak Tunjung. Nah, jadi ada juga saudaraku yang bertanya di konten YouTube tentang masalah lain, yaitu Empu Gelol, suku Dayak apa aja yang mempunyai tradisi belian? Sebutkan, Empu Gelol. Yang mempunyai tradisi belian sentiu, dan belian bawo, pastinya belian bawo. Nah, jadi belian bawo ini orang-orang Luangan semuanya bisa atau menguasai belian bawo. Pasti ada di kampung-kampung mereka itu pembelian bawo pada zamannya. Namun sekarang ini ada beberapa kampung yang pembelian bawonya sudah tiada, seperti daerah kampung Muarnayan, Lempunah, kampung daerah ibu saya itu belian bawonya sudah nggak ada, atau kampung Muara Tae sudah nggak ada, sudah meninggal. Tapi belian sentiu itu masih ada. Jadi suku Dayak apa aja yang ada belian ini, mohon maaf sekali saudaraku kalau saya salah menyebutkan nama-nama suku Dayaknya yang terlewat. Itu siapa tahu salah. Suku apa aja yang ada belian bawonya ini, ada belian pokoknya. Suku Dayak Benua, suku Dayak Tunjung, suku Dayak Bentian, suku Teboyat atau Tewoyat, terus suku Dayak Lawangan, suku Dayak Paser, suku Dayak Deah, terus yang ada belian juga suku Dayak Manyang. Ada sekitar, kalau untuk masalah belian ini
sekitar 9. Setelah itu apalagi ya lupa saya Empu. Bagi yang ingat tambahkan di konten YouTube. Kadang Empu ini bisa error juga karena meski ini banyak sih. Nah itu jadi di dalam penjelasan saya, walau saya tidak menyebutkan semua nama suku yang ada, tapi saya rasa dengan menyebutkan kata benua, orang akan paham. Karena benua ya luangan itu seperti itu. Bisa dipahami. Teboyan ya luangan itu juga gitu. Ya kan? Kalau orang Teboyan tidak mungkin mau disebut benua, orang benua tidak mungkin mau disebut Teboyan. Tapi mereka ini adalah orang-orang luangan itu juga, gitu loh. Dari asal atau istilahnya itu keturunan atau orang yang sama sebenarnya. Itu makanya itu saya bersyukur sekali dari saudaraku yang ada membuat semacam perkumpulan di dalam WA itu khusus orang-orang Dayak Luangan ini siapa saja yang dimasukkan di dalam situ dalam kelompok rumpun etnis Luangan. Rencananya akan melakukan mungkin mubes mungkin atau semacam pertemuan atau pembicaraan yang mengarah kepada cerita-cerita zaman dulu serta mendatangi daerah-daerah atau tempat-tempat di dalam bahasa yang sering dilantunkan oleh pengewara, penyentangi serta pembelian. Ini hal yang positif sama sekali menurutku dan sangat menarik. Nah, jadi kita keluarga besar Luangan kemungkinan banyak yang tidak tahu. Bukan tidak tahu masalah mantra, mohon maaf, tidak tahu tempat tersebut yang disebutkan itu di mana itu. Mungkin juga ada yang nggak tahu letak pastinya itu di mana sih. Nah, nanti dengan adanya hal semacam ini, sumpamanya Gunung Lumut, oh ini Gunung Lumut bila mate, oh ini Saing bila bolup, oh ini Nungan, ini Konut, oh ini sumpamanya Tanjung Lahuk, Datai Lino, serta lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi apa yang menjadi mantra mereka selama ini jika pengewara, jika penyentangi, jika seandainya seorang pembeliat, itu mereka akan sampai langsung ke sana. Positif sama sekali dan bagus. Saya suka hal yang seperti ini. Ini merupakan suatu terobosan baru mengumpulkan rumpun orang Luangan yang begitu besar. Itu meski juga kita menyadari tahu dari dulu bahwa kita ini adalah sekumpulan orang-orang Luangan, tapi belum pernah ada terjadi hal yang semacam ini. Ini saya anggap terobosan yang sangat bagus dan positif sekali. Makanya itu di grup yang ada, meski ada nama saya Empu Gelol di situ dibuat, Empu Gelol tidak pernah komentar di situ lagi. Kenapa demikian Empu? Kok Empu tidak pernah komentar? Biasanya di YouTube komentar terus. Saya tidak perlu komentar di sana. Karena sudah ada pengewara. Sudah ada penyentangi. Sudah ada pembeliat. Karena hal-hal yang semacam itu, saya dengan pengewara, saya sebagai seorang pengukir, pengewara lebih tahu dari Empu Gelol. Empu Gelol 25%, pengewara itu 100% karena itu dilantunkannya itu sepanjang acara jika pengewara itu sampai pemotongan kerbau namanya temput. Itu mereka itu 100% akurat. Begitu juga pembeliat. Pembeliat kalau dia angkat suara itu akurat. Kalau Empu Gelol yang angkat suara, mohon maaf, masih belum akurat. Karena Empu Gelol bukan pengewara, bukan pembeliat. Gitu. Paham kan? Terkecuali masalah ngukir. Ukiran. Kalau ukiran itu akurat. Karena itu kapasitas saya. Gitu. Dia masing-masing mempunyai namanya temput masing-masing. Gitu.
seperti kawan-kawan jika mau tutus atau mau penengkapa atau agar mengukir ini ada pengengkit, bolehkah pengukir ini tutus atau penengkapa atau enak pengengkit kepada penyentangi, penguara atau pembeliat? Boleh. Nah, itu justru kalau menyorong pengeras atau pengengkit kepada penguara, pembeliat atau penyentangi itu lebih sempurna karena tempujat segala macam bahasa mantra itu mereka 100% nggak ada selisihnya itu. Jadi tidak ada yang namanya pembeliat atau penguara itu nggak tahu jalur cerita luangan. Kalau nggak tahu berarti bukan pembeliat, bukan penguara. Itu pasti itu sudah tahu itu. Cuman kalau pembeliat atau penguara tidak tahu tempat di mana tempatnya tersebut itu wajar. Karena banyak penguara pembeliat terutama kami dari benua ini banyak yang belum pernah sampai tempat itu. Hanya di dalam bahasa wara itu mereka bisa menyebutkan gitu. Cuma letaknya kadang-kadang di mana. Mungkin ada letak-letak yang mereka ketahui, tapi banyak yang lainnya mereka tidak tahu. Itu. Pernah waktu kemarin ketika saya buat belontak di nama kampung itu, saya bertanya tentang nama-nama yang disebutkan, nama daerah kampung tersebut. Saya tanya letaknya itu di mana. Itu saudaraku kan penguara. Waduh, Bu Glol, kalau masalah letaknya saya juga enggak tahu, di mana artinya letak untuk pada saat ini itu. Sumpamanya di Pasir, daerah Telake atau daerah apa apa ya, lupa aku nama ini, Telake serta daerah lupa sudah, pokoknya seperti itulah gambarannya. Itu. Jadi mereka juga banyak yang nggak tahu tempatnya langsung. Itu. Jadi saya tidak ragu, mohon maaf, saya tidak ragu kepada penguara, kepada pembeliat, kepada muluk yang ada di dalam grup tersebut, karena beliaulah yang menguasai sejarah atau cerita atau legenda atau temput atau sempuri yang ada ini, kapasitas mereka. Jadi makanya itu di grup saya Empu Glol tidak perlu berbicara, tidak perlu angkat bicara, karena saya angkat bicara saya pikir itu sudah kapasitas mereka. Seperti itu. Terkecuali menyangkut ukiran. Sedangkan menyangkut ukiran aja penguara lebih tahu daripada pengukir. Pembeliat gitu juga banyak temput mereka. Coba lihat penguara itu kalau dia melantunkan masalah pengukir. Dari mana bahasa sebutan bintang nyulir, raja ingkung, pengalau, itu kan dari mereka penguara, dari pembeliat. Itu, mereka lebih tahu. Itu seperti itu. Bisa paham kan? Ya. Itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Empu bercerita seperti ini itu sudah pasti menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, ya kan. Dan saya rasa apa lagi pertanyaan lainnya kayaknya belum ada ini. Itu kemarin ada juga yang meminta saya Empu Glol menjelaskan masalah perbedaan bilah tempilan seperti apa, mendau yang bagus seperti apa. Saya bilang hal semacam ini sudah saya bicarakan sebelumnya. Scroll aja video saya yang terdahulu masalah mandau itu banyak sekali di sana, bisa dibuka, bisa dilihat. Seperti itu ya. Oke, saya rasa teman-teman semua hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi kalau ada kata yang salah. Seperti biasa saya sangat menghargai siapa saja saudaraku di mana saja,
terlepas itu rumpun Lowangan atau bukan, itu terlepas itu Dayak atau bukan, mereka yang ada, saudara-saudaraku yang nonton di channel YouTube Pogolol ini adalah saudaraku semua yang kusayangi, seperti itu. Dan semoga apa yang kusampaikan ini menjadi manfaat serta berguna di dalam tradisi seni budaya kita, suku Dayak pada umumnya dan suku Benua pada khususnya karena saya orang Benua, serta untuk bangsa Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika, budayanya banyak berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan terakhir kata, saya ucapkan salam serta tabe buat kita semua.